Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum isim hamasia. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Indonesia Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan saya kasihi, hari-hari ini adalah hari yang menakutkan. Hari yang begitu membuat kita khawatir. Kita lihat kiri kanan semua orang menjerit. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan itu selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Nah, kita melihat di berbagai daerah, berbagai negara itu terjadi bencana alam. Selain wabah virus corona juga terjadi bencana alam. Dan hari-hari ini Bapak Ibu terjadi banjir di Nias Utara. Saya mengajak para subscriber, para pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget untuk mengambil waktu supaya kita berdoa sama-sama kepada Tuhan. Minta perlindungan Tuhan. Supaya pertolongan Tuhan turun kepada saudara kita yang ada di Nias Utara. Roh Kudus memberikan penghiburan kepada mereka. Dan kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menggerakkan anak-anaknya yang berkelimpahan untuk menyalurkan berkat kepada saudara kita yang membutuhkan berkat. Mari Bapak Ibu kita bahu-membahu, bekerja sama dan bekerja bersama-sama untuk menolong, membantu saudara kita yang terdampak banjir. Kalau kita melihat di dalam Alkitab Bapak Ibu, kisah-kisah yang tertulis di dalam Alkitab itu mengingatkan kita bahwa berbagai kesulitan yang kita alami saat ini sebenarnya sudah pernah terjadi di masa lalu. Sudah pernah terjadi di masa lampau. Kesulitan-kesulitan ini bukan saja soal sakit penyakit seperti 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir. Tetapi juga Alkitab mengisahkan tentang berbagai bencana alam seperti bara api yang menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Air bah besar di masa Nuh atau kejadian ketika angin ribut membunuh seluruh anak-anak Ayub. Kejadian serupa terjadi di masa ini. Mulai dari banjir, meskipun tidak sedahsyat di zaman Nuh. Gempa bumi, tsunami, angin topan, letusan gunung. Bahkan wabah pandemi seperti penyakit sampar di masa Alkitab bahkan sedang terjadi Bapak Ibu. Setiap bencana ini telah menimbulkan begitu banyak penderitaan dan duka cita. Bahkan ketakutan dan kekhawatiran semakin bertambah. Kita mulai khawatir dengan keluarga kita, anak-anak kita. Kita mulai khawatir dan gelisah tentang pekerjaan, tentang kesehatan dan semua hal dalam hidup kita. Kita bisa belajar di akhir kisah bencana besar yang pernah terjadi di Alkitab. Pada akhirnya, setiap peristiwa tersebut mengingatkan kita kembali akan kuasa dan kendali Tuhan. Tuhan sendiri telah berjanji akan senantiasa menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Termasuk ketika bencana menghantam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang senantiasa melindungi saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, percayalah bahwa di tengah bencana alam besar yang saat ini terjadi, Tuhan adalah satu-satunya perlindungan kita. Dalam Amsal dikatakan, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Di dalam Mazmur Bapak Ibu di situ ditulis, Yahweh itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Tuhanlah tempat perlindungan kita Bapak Ibu. Kota Tuhan, kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Elohim ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Tuhan akan menolong menjelang pagi. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Ditulis di dalam kitab Yesaya. Tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut. Naungan terhadap panas terik. Sebab
amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Dan di dalam kitab Yesaya juga ditulis lagi Bapak Ibu, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dalam kitab Nahum, di situ juga tertulis yang ada Alkitab, ayat demi ayat Alkitab begitu menguatkan kita Bapak Ibu, memberikan penghiburan kepada kita. Maka jangan pernah lupa saudara membaca Alkitab, erat, intim, punya hubungan yang melekat dengan Tuhan. Di dalam kitab Nahum dikatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Di dalam Nahum 1 ayat 7, di situ ditulis, Tuhan itu baik, ia adalah dapat pengungsian, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Di dalam Yesaya 54 ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Yahweh yang mengasihani engkau. Ia berfirman, kata Mazmur, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Yahweh dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Di dalam Yoel 2 ayat 30 dan 32, di situ ditulis hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ayat demi ayat yang menguatkan saudara dan saya, dapat memberikan penghiburan di masa kesesakan kepada kita. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, kata Tuhan di situ. Darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Yahweh yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Yahweh. Dan setiap orang yang dipanggil Yahweh akan termasuk orang-orang yang terlepas. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang saya kasihi, mengingat kembali bahwa Tuhan berdaulat atas segala yang terjadi. Kasih setianya dalam segala keadaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang saya kasihi, saat-saat ini Bapak Ibu, detik-detik ini, sinyal kedatangan Yeshua HaMasyiah sudah semakin nyata di depan kita. Kedatangan Yesus Kristus, kalau dalam Al-Quran Isa Al-Masih, sudah semakin nyata di depan kita Bapak Ibu. Mari jangan lagi berlama-lama, jangan lagi berdiam diri. Mari tingkatkan iman ketakwaan kita. Mari kita dekatkan hubungan, membangun hubungan erat, membangun hubungan intim, membangun satu hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berseru, Tuhan langsung mendengar doa kita. Saat ini Bapak Ibu, kita berdoa buat saudara-saudara kita yang ada di Nias Utara. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka. Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Tuhan menggerakkan anak-anaknya yang berkelimpahan untuk menolong saudaranya yang kekurangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dekatkan selalu diri Anda dan saya. Dekatkan selalu diri kita dengan firman. Jangan pernah menjauh dengan firman. Jangan sejengkal pun kita jauh dari firman. Terima kasih. Shalom alaikum bisim HaMasyiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan.
Bapak Yahweh Bishem Adonai Yesua Hamasiah Waruah HaKodes memberkati saudara dan saya. Jaga iman saudara, jaga sahabat, jaga sanak keluarga, jaga anak, supaya tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Ingat, sinyal kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat, sudah semakin kita rasakan. Masih adakah iman pada diri kita? Atau kita di masa-masa yang sukar ini, masa yang sulit ini, detik-detik kedatangan Dia yang kedua kali ini, kita justru menyangkal Dia? Harapan saya dan doa saya, saudara, para pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman-Nya, dibuatlah oleh Tuhan berhasil. Sumber kita berasal dari firman, maka fokus kita juga harus kepada firman. Haleluya.